Huawei Mate X-T. Akhirnya smartphone yang menurut saya sangat menarik dan inovatif ini diresmikan juga di Indonesia. Ini bukan smartphone foldable biasa, bukan lipat 2 seperti ini, tapi dia lipatnya 3 ya. Jadi dari smartphone begini dia bisa jadi begini. Wah, mantep banget. Ini adalah smartphone lipat 3 versi komersial pertama dan paling tipis di dunia saat ini. Tapi tetap yang kayak begini beneran fungsional apa cuma gimmick? Nah, langsung aja kita bahas di video kali ini. Jadi, saya tuh udah pakai Huawei Mate X-T selama kurang lebih sebulan terakhir. Udah lumayan ya. Dari sebelum lebaran udah dapet kabar baik bahwa smartphone ini bakal diresmikan di Indonesia. Excited pasti ya, apalagi ini tuh inovasi yang bikin di dunia gadget jadi seru, nggak membosenin. Kita lihat di luar sana juga orang banyak yang kagum sama Huawei Mate X-T ini, kayak Jensen Huang ya, CEO-nya Nvidia, dia ngasih pujian yang sangat tinggi untuk smartphone ini. Ada ISO speed juga waktu dia streaming ke Shenzhen, dia langsung beli itu ya. Cukup menunjukkan bagaimana smartphone ini emang sangat menarik. Nah tapi harganya berapa nih di Indonesia? Jadi pas video ini tayang harusnya udah pada tahu ya, karena ini saya bukan yang pertama bikin videonya dari Indonesia. Tapi buat yang mungkin belum update, Huawei Mate X-T ini bakal dijual di Indonesia dengan harga 50 juta rupiah. Mahal? Memang. Ya jelas, smartphone ini tuh emang bukan buat kaum mendang-mending, udah jelas gitu ya. Lagian untuk inovasi seperti ini, emang pasti kan ada harga yang harus kita bayarkan. Apalagi saat ini kan Huawei adalah satu-satunya yang ngejual handphone trifold dalam bentuk Mate X-T, udah beredar di pasaran dan bukan sekedar konsep. Beneran bisa dibeli dengan harga 50 juta tadi. Kotaknya kayak gimana, unboxingnya gimana? Nah ini dia, kotaknya kelihatan udah premium, warnanya merah. Terus dibukanya juga kayak gini, cakep banget, langsung ditunjukin handphonenya. Di bawahnya kita bisa buka lagi dan ada kotak-kotak yang berisi satu piece casing yang keren, kayak di sini warna merah. Ada USB-C sama charger dan kertas-kertasnya. Dari segi tampilan, siluetnya Huawei Mate X-T di bagian belakang ini sebenarnya langsung mengingatkan saya sama Mate X6 yang udah pernah saya review sebelumnya. Material vegan leather yang dikombinasi sama warna merah plus aksen emas. Saya sih suka banget sama warna merahnya ini karena tetap kelihatan keren dan bikin look smartphone sendiri jadi kelihatan keren. Kayak kalau misalnya mau show off itu mantep banget, apalagi pas lihat gini nih dibuka lipat 3, wih mahal. Saya sih kebayang kayak sesusah itu untuk bikin smartphone lipat 3 begini, akhirnya go public secara retail ya. Dan ini tuh nggak cuma gabungan antara teknik lipat ke dalam, karena keluar juga nih kalau kita bisa lihat ya. Ini kan layarnya dari sini dia ngelipatnya ke luar, ya kan? Ini yang bagian dalam. Nah jadi ini hinge-nya itu kan harus sangat diperhatikan, dan di sini Huawei Mate X-T sama sekali nggak mengecewakan. Untuk soal lipatan layar yang ke dalam, ini juga tipis, smooth, dia bisa kelihatan ya, nahan tekanan dengan sangat baik dari luar, dan Huawei sendiri udah ngeklaim bahwa ini bisa emang punya daya tahan yang sangat baik. Untuk layar Huawei Mate X-T, dia tuh pakai material fleksibel multi arah yang mampu menahan kompresi dan peregangan kalau katanya Huawei, serta tentu yang meningkatkan ketahanan lipatan layar hingga 25%. Jadi klaimnya Huawei sih nih teman bakal berasa kuat, dan saya sih pas pegang emang wah ini mantep gitu. Huawei juga kalau kita lihat menambahkan detail tersendiri di area sekitar kamera dengan sebutan di sini Ionic Curve. Ini adalah bagian warna emas di sekitar kameranya, dan masing-masing unit Mate X-T itu bakal punya pola yang berbeda. Jadi ini dihasilkan dari proses pembuatannya yang sangat detail, dan ini bikin smartphone-nya berasa lebih unik dan eksklusif gitu. Jadi tiap unitnya bakal beda-beda. Build quality perangkatnya solid, excel di tiap lipatan, alias hinge-nya tuh juga mantep banget. Dia kuat untuk nahan layar di macam-macam sudut lipatan. Jadi misalnya nih kayak lurus, saya lipat segini, ini segini masih bisa, saya begini masih bisa nahan dengan sangat baik, dan ini oke banget. Untuk komponen intinya itu kalau disebutkan Huawei, dia pakai 100% baja dengan ketahanan yang sangat kuat, dan ini nggak cuma bikin desainnya jadi cakep, tapi feel-nya pun berasa sangat premium dan solid pas kita buka tutup. Jadi kalau misalnya lagi di luar panas gitu butuh kipas, ini juga bisa banget pakai kipas-kipas karena ya kuat-kuat aja gitu, hinge-nya nggak masalah ya. Ini udah mantep banget. Terus palingan sedikit tambahan dari saya adalah dari segi IP rating ya, bahwa smartphone ini belum ada IP rating tahan air, tahan debunya. Cuma menurut saya masih bisa diterima kok ya, mengingat form factor smartphone begini di dunia smartphone ya nggak
banyak, bahkan nggak ada gitu, cuma Huawei doang. Plus ini adalah generasi pertama, jadi masih bisa dimaklumi banget kalau menurut saya. Pasti kedepannya bakal ditingkatin, tapi untuk sekarang ya kayak gitu. Dalam posisi kelipat begini mungkin nggak banyak yang ngeh kalau ini adalah smartphone trifold ya, smartphone lipat 3, karena dia nggak nampak besar sama sekali gitu. Kelihatan seperti smartphone yang normal-normal saja. Dipakai pun menurut saya masih enak ya, di tangan itu kayak handphone pada umumnya. Scrolling timeline, cek banking, nonton video ya vertikal, atau chat menurut saya paling enak di layar yang ini. Ketebalannya kalau dibandingkan sama foldable lipat 2 kayak misalnya Z Fold 6, ini masih bisa diadu banget. Emang kalau dalam posisi begini, Z Fold kelihatan lebih tipis. Tapi ingat Mate X T lipat 3. Kalau dibuka lipatannya jadi deh lebih tipis dari Z Fold 6. Apalagi kalau digelar semua makin tipis. Cakep banget sih kalau dilihat, apalagi kalau kita lebih detail ngelihat, ini tipisnya tuh udah hampir setebal port USB-C ya. Jadi mantap banget. Lanjut ke mode HP lipat. Nah ini yang seperti sekarang, ini adalah ala-ala lipat 2. Buat sebagian orang mungkin udah cukup familiar ya, karena udah cukup banyak yang bikin, dan Huawei juga punya Mate X6 yang seperti ini. Di mode seperti ini, Huawei Mate X T menurut saya berasa seperti foldable yang nggak terlalu besar, tapi cukup banget untuk aktivitas yang butuh layar lebih lega. Buat baca, buat browsing, nonton, ngedit video, main game, pada kebanyakan waktu menurut saya emang paling pas di mode ini. Dipegangnya pun juga enak dan nggak aneh sama sekali. Butuh layar lebih gede, baru deh kita gelar aja, kita buka seperti ini. Dia berubah dari sebuah smartphone yang layarnya 6,4 inci, Mate X T ini berubah menjadi tablet berukuran 10,2 inch. Ini sih puas banget kalau misalnya kita butuh layar yang lebih gede, paling enak buat nonton biar lebih luas. Multitasking juga nyaman banget ya karena layarnya gede. Buat yang penasaran soal kris atau lipatan, nah ini sih aman banget, sama sekali nggak ganggu, dan kris di layar Mate X T menurut saya udah tipis sekali. By the way, spesifikasi layar ini juga udah bagus ya, dia udah pakai LTPO OLED, resolusi tinggi dengan refresh rate 90 Hz. Selain buat hiburan, layar begini juga sebenarnya bisa banget loh dikombinasikan sama keyboard atau mouse. Tambah lagi, ya di casing bawahnya kan nih Huawei juga udah nyediain kickstand. Kali aja kalian pengen ngetik kerjaan gitu, nggak perlu lagi bawa tablet sendiri, langsung buka aja smartphone-nya bisa jadi tablet sekalian. Untuk menandai smartphone canggih ini, Huawei tuh pakai chipset garapan mereka sendiri yaitu Kirin 9010, RAM-nya 16GB. Baterainya juga cukup besar, udah 5600 mAh. Kalau kita lihat ya dengan smartphone yang tipis begini, ada 3 lipatan, ya memang dia bisa pakai baterai yang tipis sekali ya. Huawei juga sempat nunjukin bahwa tipis banget baterainya, dan dia ternyata memang cukup ruang ya untuk menaruh baterai segede itu pada smartphone-nya. Selama saya pakai Mate X T kurang lebih sebulan terakhir, sebenarnya dari segi performa nggak ada kendala ya, lancar, smooth, dan nyaman pastinya pada mayoritas pemakaian. Aplikasi nggak ada masalah, dari sosial media, game, sampai banking itu bisa dipakai semua. Dan yang paling sering sih sebenarnya saya pakai ini kalau nggak buat ngetik-ngetik, ya cek email, browsing dan segala macam, nonton, ngedit video, dan tentunya main game. Untuk baterai seharian menurut saya udah cukup ya, awet, nggak bakal habis gitu. Apalagi untuk smartphone ini saya pakai jarang banget untuk gaming, karena menyesuaikan dengan target market smartphone sendiri yang kayaknya mereka kalau kepikiran beli Mate X T, orang-orang yang beli Mate X T itu kecil kemungkinan bakal pakai handphonenya untuk gaming. Kayak mereka main Zelda Zone Zero, main Genshin, kayaknya nggak pakai smartphone ini. Dan yang lebih penting dari smartphone seperti ini ya, kita udah bisa lihat ya punya tipis, desainnya cakep, ya layar juga bagus. Yang biasa dikorbankan adalah kameranya. Nah, dengan form factor handphone lipat begini yang tipis, ternyata Mate X T tetap punya sistem kamera yang bagus sekali. Di lensa utamanya 50 megapiksel dengan aperture yang bisa dimainkan, ada lensa ultrawide yang bisa jadi makro, dan lensa periskop telefoto yang dilengkapi OIS dengan optical 5,5x. Fun fact, periskopnya ini sedikit lebih jauh loh dibandingkan Mate X6 yang cuma 4x. Handphone lebih tipis tapi zoomnya bisa lebih jauh. Foto-foto saya sih mungkin nggak komen banyak karena masih berasa ini kamera mirip sekali dengan Mate X6. Masih kamera yang sangat bisa diandalkan untuk foto-foto ya casual, point and shoot, hayu aja. Mau main-main aperture atau ngulik mode pro juga bisa. Siang oke, foto low light pun juga nggak masalah. Oke, simpel aja. Ini untuk sampel video pakai Huawei Mate X T. Kamera belakang di 4K. Ya, 4K 30 fps. Hasil seperti ini di lensa 1x. Kita tetap bisa pakai ultrawide. Hasil seperti ini. Audio bisa didengar kalau ada suara motor seperti tadi. Ini kondisi yang cukup beresiko ya sebenarnya karena ada gerimis-gerimis, tapi ya sudah lah ya. Oke, sambil nyobain ini untuk di kondisi low light sedikit aja rekaman video pakai Huawei Mate X T ya, 1x 4K 30. Kita coba ke ultrawide-nya. Nah, ultrawide-nya
Kita balik ke 1X. Kita ke 5X-nya 5,5. Kita cobain 10 segini, 10-nya oke, kita balik lagi ke 1. Nah ini dia kalau pakai kamera depan sama di 4K juga 30 fps. Ini ngelawan lampu jadi kayak gitu. Tapi kalau saya di sini hasil jauh lebih baik. Dan oke, tapi yang namanya smartphone yang mendukung model-model lipat ini emang paling enak sih kalau kita pakai kamera utamanya aja sekalian gitu untuk ngerekam video. Tapi menurut kalian gimana, oke atau enggak? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar di bawah. So, buat kalian para sultan-sultan yang mau smartphone baru dengan feel eksklusif yang berbeda, Huawei Mate X-T ini adalah satu-satu jawaban yang menurut saya paling pas banget saat ini ya. Huawei Mate X-T kalau menurut saya tuh bukan sekedar gadget aja, tapi udah kayak statement sosial sebenarnya. Kayak udah nggak zaman menurut saya kita pakai flexing iPhone yang cuma 20-30 jutaan udah nggak zaman. Sekalian aja yang 50 jutaan terus bisa dilipet ya. Kayak begini, iPhone mana bisa kan kayak gini. Yakin deh orang lihat handphone ini pasti nengok ya sama smartphone ini karena emang keren banget. Tapi di tempat lain, balik lagi kalau masih terasa kemahalan atau mungkin mau coba-coba smartphone-nya Huawei dulu foldable flagship ya ada Mate X6. Ini baru banget bulan lalu Huawei juga ngeluarin handphone lipat 2-nya ya. Kalau belum butuh handphone lipat 3 ya smartphone ini bisa jadi alternatif yang paling cocok. Huawei Mate X6 ini adalah salah satu foldable dengan kamera yang oke banget, hasil fotonya kayak lebih natural dengan warna yang bisa diandelin. Punya desain yang gak kalah mewah, tipis dan durabilitasnya nggak usah diraguin lagi. Udah ada sertifikasi IPX8 juga dan masih bisa responsif layar tuh pas lagi basah. Smartphone-nya juga punya baterai yang kuat sama kayak dengan Mate X-T. Harganya berapa? Rp29.999.000 dapat cashback 5 juta dan pas masih promo kemarin itu dapat Watch GT5. Bayangin dapat smartwatch juga plus layanan after sales yang juga oke banget. Buat kalian yang mungkin belum nonton reviewnya, langsung cek aja linknya di deskripsi. Sekalian link untuk promosi dan pembelian segala macam. Langsung cek aja di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu review yang cukup singkat ya sebenarnya untuk Huawei Mate X-T yang sangat keren ini. Makasih banyak nonton, sama Pak Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.